Selamat sore. Halo kawan pajak semuanya. Ya, di live IG kali ini yang akan menemani kawan pajak adalah saya, Medi Kurniawan, penyuluh KPP Madya Bandar Lampung. Kalau kawan pajak sebelumnya pernah ikut live IG ya, pekan lalu, ini sudah berubah ya, berubah layoutnya. Kalau sebelumnya itu emang di ruang khusus untuk live IG, kali ini langsung dari ruang kerja KPP Madya Bandar Lampung. Kayak teman-teman di belakang juga lagi bekerja ya. Ini untuk seperti live dari ruang kerja. Oke, karena sudah pada jauh ini sudah pada bergabung. Selamat datang saya ucapkan kepada kawan pajak semuanya. Terima kasih atas partisipasi kawan pajak semua. Atas pembayaran pajak. Kami sangat mengapresiasi para kawan pajak. Nah, untuk kali ini yang akan dibahas adalah bagaimana cara mudah lapor SPT tahunan orang pribadi melalui e-form. Nah, kalau misalkan kawan pajak sebelumnya sudah biasa menggunakan e-filing atau aplikasi iSPT, nah kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih caranya untuk lapor SPT tahunan melalui e-form. Kita langsung saja ya, saya yakin kawan pajak sudah tidak sabar. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Cara mudah lapor SPT tahunan orang pribadi melalui e-form. E-form itu apa ya? Nah, ini kalau kawan pajak masih bingung ya. Kalau misalkan mau lapor SPT tahunan, mau pilih pakai e-filing atau pakai e-form. Kalau misalkan kawan pajak datanya banyak, untuk pengisiannya membutuhkan waktu yang lebih lama gitu ya, maka disarankan untuk menggunakan aplikasi e-form. Kenapa? Karena aplikasi e-form ini bisa diisi secara offline. Jadi kawan pajak tinggal unduh aplikasinya, diisi langsung, lalu kemudian disimpan. Kalau misalkan mau jeda ya, terus kawan pajak melakukan kegiatan lainnya, ada waktu isi lagi, disimpan lagi, baru nanti kalau misalkan kawan pajak sudah siap, SPT sudah diisi lengkap, barulah disubmit. Nah, ketika submit ini butuh internet, tapi kalau sebelum itu tidak perlu. Kawan pajak bisa isinya secara offline. Bagaimana cara mengunduh e-formnya untuk diisi? Ini langkah-langkahnya kawan pajak. Jadi kawan pajak cukup login di djponline.pajak.go.id. Nanti setelah kawan pajak login, kawan pajak pilih menu lapor. Saat ini kalau kawan pajak pilih menu lapor, langsung disajikan pilihan mau lapor menggunakan e-form atau lapor menggunakan e-filing. Nah, kawan pajak tinggal klik menu e-form. Nah, nanti kawan pajak akan diajak ke arsip SPT tahunan yang pernah kawan pajak laporkan. Jadi di sini listnya adalah SPT, tidak hanya SPT tahunan sebenarnya. Kalau kawan pajak ada pelaporan SPT masa lain misalnya ya, dia juga akan masuk ke sini. Seluruh SPT yang pernah kawan pajak laporkan, arsipnya ada di sini. Kalau misalkan kawan pajak butuh tanda terima, kalau misalkan tanda terimanya hilang ya di email ya, itu bisa dikirim kembali bukti penerimaan elektroniknya. Tinggal klik aksi kirim BPE, maka kawan pajak akan mendapatkan kembali bukti penerimaan elektroniknya. Nah, kalau sudah dipilih, sudah masuk ke menu ini, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama adalah pastikan laptop atau komputer kawan pajak itu sudah terinstall Adobe Acrobat Reader. Tenang saja karena kami sudah menyediakan link untuk kawan pajak mengunduhnya. Tinggal klik Adobe Acrobat Reader DC yang sudah ada ikonnya ya. Tinggal diklik ikonnya, nanti kawan pajak akan dibawa ke menu ini. Ini langsung merupakan website resmi dari Adobe Acrobat Reader DC. Ini saya mau bagi tipsnya ya kawan pajak ya. Karena ada beberapa kawan pajak yang konsultasi ya, karena begitu mereka install Adobe Acrobat Reader DC, ternyata tidak bisa membuka e-formnya. Masalahnya di mana? Nah, masalahnya ada di sini kawan pajak. Jadi, untuk Adobe Acrobat Reader DC ini ada tipe-tipenya. Jadi tergantung kawan pajak menggunakan Windows berapa
atau macOS berapa. Jadi kalau misalkan kawan pajak nih saat ini menggunakan Windows 10, maka kawan pajak pilih Windows 10. Kan ada ya Windows 11, 10, Windows Server 2009, Windows Server 2006. Nah, kawan pajak pilih Windows 10. Kalau misalkan laptop atau komputer kawan pajak menggunakan Windows 10. Lalu setelah itu, di step yang ketiga, kawan pajak pilihnya yang 32 bit. Kenapa? Karena dari pengalaman kami sampai dengan bulan Maret ini ya, beberapa wajib pajak ada kendala ketika menggunakan Adobe Acrobat Reader DC ini yang 64 bit. Walaupun memang komputernya menggunakan komputer 64 bit. Jadi kalau misalkan kawan pajak komputernya 32 bit, pilihlah 32 bit. Dan kalau misalkan kawan pajak komputernya ternyata 64 bit, juga tetap pilih 32 bit. Karena kalau yang 32 bit tetap bisa berjalan di komputer 64 bit. Nah, ada hal lain lagi yang ingin saya sampaikan kawan pajak. Begitu kawan pajak pilih 32 bit, Windowsnya Windows 10. Nah, hati-hati dengan optional offers. Optional offer ini adalah install antivirus McAfee. Kalau memang kawan pajak butuh antivirus McAfee, bolehlah itu dicontreng gitu ya. Yang ada yes, install the McAfee. Tapi kalau misalkan kawan pajak tidak membutuhkan antivirus McAfee karena memang sudah ada antivirus ya, maka ini tolong di-uncontreng. Yang install McAfee atau yes install McAfee itu di-uncontreng saja seperti yang ada di gambar. Baru klik unduh atau download Acrobat Reader-nya. Kalau sudah di-download, silakan diinstal. Kalau kita menggunakan website Adobe Acrobat Reader ini, maka ini sudah versi terakhir atau versi terbarunya. Nah, setelah itu kawan pajak tinggal klik buat SPT. Di sini nanti akan ada pertanyaan kawan pajak, apakah kawan pajak itu usahawan? Apakah kawan pajak itu adalah pegawai? Jadi e-form ini tidak hanya untuk usahawan, pegawai juga bisa. Kalau kawan pajak biasanya isi, pegawai ya, isi menggunakan aplikasi e-filing, pilih e-filing di awal tadi. Dan ingin mencoba e-form juga boleh. Jadi tinggal dipilih di sini kalau misalkan pegawai ya, apakah Anda merupakan pemilik usaha atau pekerjaan bebas, pilihnya tidak. Maka itu akan masuk sebagai pegawai. Tapi kalau misalkan kawan pajak memilih iya, maka itu masuk sebagai usahawan. Setelah menjawab pertanyaan di sini, kawan pajak akan dibawa kembali ke pilihan berikutnya. Tahun pajak berapa yang mau kawan pajak laporkan? Apakah tahun pajak 2021? Atau misalkan kalau kawan pajak ada yang kelewat nih lapor SPT tahunan ya, tahun 2020 belum dilapor, bisa pilihnya SPT tahunan tahun pajak 2020. Lalu pilih statusnya normal atau pembetulan. Kalau untuk pertama kali pelaporan itu pasti normal. Tapi kalau misalkan kawan pajak sudah pernah nih lapor sebelumnya, lalu ingin membetulkan karena ada kesalahan isi misalnya ya, atau ada harta yang belum dimasukkan, silakan pilih pembetulan. Dan itu akan otomatis kawan pajak ya. Pembetulannya keberapa itu akan terisi otomatis. Setelah itu, kawan pajak akan diminta untuk klik kirim permintaan. Nah, kirim permintaan ini ada dua pilihan kawan pajak. Kalau misalkan kawan pajak sudah ada e-formnya ya, sudah pernah mengunduh sebelumnya, maka hanya pilih kirim token kalau misalkan tokennya hilang ya. Tapi kalau untuk pertama kali menggunakan e-form, maka langsung klik aja kirim permintaan. Tidak perlu diklik atau dicontreng, hanya kirim token. Jadi kirim permintaan saja. Maka otomatis yang akan terkirim ke email kawan pajak adalah token untuk pengirimannya nanti. Dan otomatis kawan pajak akan mengunduh e-formnya. Nanti kita lihat ya e-form seperti apa bentuknya. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan ya kawan pajak bahwa e-form ini memudahkan kawan pajak yang memiliki data yang banyak terkait dengan harta, bukti potong, maka itu bisa diimpor. Jadi kalau yang sudah biasa menggunakan aplikasi ISPT karena kemudahannya untuk mengimpor-impor data dalam bentuk CSV, maka e-form PDF ini juga memungkinkan kawan pajak untuk melakukan impor data. Format impornya seperti apa dan bagaimana? Tenang saja karena di laman e-form PDF ini juga ada petunjuk terkait dengan format dan cara pengisiannya. Saya kembali sebentar ya. Nah, di sini ini mungkin agak kurang kelihatan ya kawan pajak ya.
Tapi di sana ada tulisan laman e-form. Nah, di laman e-form itulah nanti seluruhnya terkait dengan format CSV maupun dengan bagaimana cara pengisian CSV, bagaimana cara mengimpornya, ada petunjuknya di sana. Di halaman ini nanti kawan pajak bisa mengunduh dan membuka contoh pengisian CSV-nya. Nah, keunggulan berikutnya dari e-form adalah ada namanya pre-populated. Apa itu pre-populated? Pre-populated itu adalah data yang sudah masuk ke kantor pajak. Jadi kalau kawan pajak adalah pegawai yang kantornya sudah melaporkan SPT masa PPh pasal 21 rutin dan sudah melaporkan SPT masa yang sudah memotong penghasilan kawan pajak, maka otomatis pemotongan itu langsung masuk ke e-form-nya. Jadi pengisian kita lebih sedikit. Dan sekaligus kita meng-cross check apakah benar PPh yang dipotong misalkan 3 juta gitu ya dari perusahaan. Ini akan otomatis terisi kawan pajak berdasarkan pelaporan dari perusahaan tempat kawan pajak bekerja. Atau kalau misalkan kawan pajak ada transaksi karena usahawan ya, ada pembayaran PP23. Maka pembayaran PP23 itu juga akan langsung terisi di e-form kawan pajak semuanya. Jadi pembayaran yang tiap bulan misalkan 300.000, 200.000, masa Januari, Februari, Maret gitu ya. Nah, itu semuanya akan terisi di data pembayaran PP23. Atau kalau kawan pajak ada pembayaran PPh pasal 25, pasal 4 ayat 2, pasal 23, pasal 22 gitu ya. Semuanya akan terisi secara pre-populated, itu akan masuk ke e-form kawan pajak. Lalu bagaimana bentuk formulir 1770? Nah, di formulir 1770 ini kawan pajak ada beberapa menu baru ya, bukan menu sih, fitur sebenarnya. Fitur impor file CSV. Seperti saya katakan tadi bahwa kalau misalkan kawan pajak ternyata punya bukti potong yang banyak nih dari lawan transaksi ya, atau pemungkutan oleh pihak lain, maka di sini sudah disediakan kawan pajak CSV-nya. Tinggal diisi CSV-nya, diisi sesuai dengan petunjuk ya, formatnya sudah ada, diisi, tinggal diimpor. Selesai diimpor, maka itu akan langsung otomatis terisi di e-form-nya. Atau lampiran SSP karena pembayarannya banyak misalnya ya. Atau lampiran daftar harta pada lampiran 4, hartanya banyak nih, saya sudah biasa catatnya di Excel, maka tinggal pindahkan dulu ke CSV, terus tinggal diimpor. Kawan pajak tidak perlu menginput satu-satu, apalagi kalau daftar hartanya banyak gitu ya, ada 30, 40 misalkan. Lalu juga ada lampiran daftar utang pada lampiran keempat. Ini juga ada disediakan CSV-nya untuk kawan pajak mengimpor. Dan lampiran pembayaran PP23. Kalau misalkan ketika pre-populated tadi kawan pajak memilihnya tidak, maka tidak ada data yang langsung terisi otomatis. Nah, kawan pajak bisa nih mengisinya menggunakan format CSV lalu diimpor. Yang terakhir adalah validasi nomor SSP saat submit apabila status wajib pajak kurang bayar. Kalau misalkan kawan pajak ada kewajiban yang harus dibayar atau kurang bayar gitu ya, maka kawan pajak wajib menginput NTPN. Nah, NTPN ini seharusnya tidak akan salah karena akan langsung tervalidasi secara online. Ingat ya, untuk submit perlu online. Jadi begitu submit, kalau misalkan tervalidasinya salah, maka kawan pajak harus cek lagi. Kadang-kadang kan terbalik ya, antara angka 0, huruf O gitu ya. Nah, itu kawan pajak cek lagi. Kalau sudah berhasil tersubmit, maka benar berarti NTPN yang kawan pajak isikan. Ini terkait dengan formulir 1770. Formulir 1770 ini untuk usahawan ya kawan pajak ya. Nah, formatnya nanti kawan pajak itu seperti yang ditampilkan di layar. Ini formulir 1770. Jadi e-form ini benar-benar sama seperti kalau kawan pajak mengisi di kertas. Formulirnya sama persis, bedanya bentuknya ya elektronik gitu ya. Kawan pajak tinggal isi. Jadi kita isi dulu dari lampiran keempat terkait dengan harta, utang, data keluarga. Lalu pindah ke lampiran ketiga. Semuanya diisi dengan lengkap. Lalu pindah lagi ke lampiran kedua. Lampiran ke-1, lalu induknya gitu ya. Nah, kalau sudah sampai di akhir,
dan kawan pajak ada yang harus dilampirkan, itu juga ada nanti pilihannya, tinggal di browse, lampirkan scanannya. Misalkan kalau yang PP23 ya, yang usahawan kan sudah biasa ya untuk melamporkan daftar peredaran brutonya. Nah, ini tinggal dilampirkan saja di browse, dipilih file yang mau dilampirkan, lalu tinggal di submit. Ini untuk formulir 1770 untuk usahawan atau pekerjaan bebas. Ini menggunakan 1770 ya. Next lagi, bagaimana kalau misalkan kawan pajak ternyata bekerja pada pihak lain gitu ya? Maka menggunakannya adalah formulir 1770S. Kalau untuk formulir 1770 SS, kalau misalkan pegawai penghasilan kurang dari 60 juta, maka belum tersedia e-form. Itu karena simpel banget ya isiannya ya, jadi tetap menggunakan e-filing. Tapi kalau misalkan kawan pajak yang punya bukti potong, lalu penghasilan lebih dari 60 juta, itu menggunakan formulir 1770S. 1770S ini ada dua pilihan ya kawan pajak ya, tetap menggunakan e-filing mengisinya, atau kalau misalkan kawan pajak ingin mencoba e-formulir yang baru ya e-form, itu juga bisa menggunakan e-form. Bentuknya seperti apa? Oh iya, saya sampaikan dulu fitur import CSV-nya ya. Nah, untuk 1770S itu di lampiran 1 bagian C terkait dengan daftar pemotong atau pemungutan oleh pihak lain itu bisa diimpor. Jadi ada format CSV-nya. Lalu lampiran SSP-nya juga sama, ada format CSV-nya. Dan lampiran daftar harta, daftar utang, lalu juga tersedia data pre-populated SPT. Jadi kalau misalkan perusahaan tempat kawan pajak sudah lapor dan sudah membuat bukti 1721A1 atau A2, maka akan terisi otomatis di e-form. Nah, ini sama seperti 1770 tadi, ada validasi nomor SSP saat submit SPT kalau memang isian SPT kawan pajak kurang bayar dan ada pembayaran pajaknya ya yang kurang tadi. Dan next lagi, bagaimana dengan bentuknya? Sama dengan 1770 ya kawan pajak ya. Jadi bentuknya benar-benar sama persis dengan kertas isian 1770S. Dan untuk SPT ini, kalau bagi kawan pajak yang baru bergabung ya atau baru mau isi SPT, memang SPT tahunan itu pengisiannya dari belakang kawan pajak. Jadi dari lampiran-lampirannya dulu. Nanti induk itu adalah ringkasan atau resume dari seluruh isian kawan pajak semuanya yang ada di lampiran. Jadi diisi dulu nih dari lampiran keduanya, lalu lampiran 1771, baru nanti ke induknya. Nah, di induknya ini itu semuanya sudah terisi otomatis dan akan dihitung apakah kawan pajaknya itu nihil, tidak perlu menyetorkan kembali ya, atau masih ada yang kurang dibayar. Nah, semuanya ada nanti di resume ini. Kalau sudah dan kawan pajak sudah yakin dengan isiannya, barulah kawan pajak klik submit. Nah, fitur lain kawan pajak seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ketika kawan pajak sudah mengunduh e-form ini, itu kan kawan pajak membuka ya. Biasanya kalau misalkan Adobe Reader-nya itu belum disetting menjadi pembayaran default, pembayaran ya salah. Untuk membukanya default membuka PDF ya. Nah, maka kawan pajak tinggal klik kanan, open with. Jangan lupa pilih Adobe Reader DC. Karena kalau biasanya komputer-komputer kawan pajak, terutama Windows 10 ya, biasanya itu membuka PDF ini di browser. Kalau kawan pajak buka form ini di browser, maka dia tidak akan terbuka. Karena form ini memang didesain untuk bisa dibuka di Adobe Reader atau Adobe Acrobat Reader DC. Jadi kawan pajak harus install dulu Adobe Acrobat Reader DC dan membukanya juga harus menggunakan Adobe Acrobat Reader DC. Tinggal klik kanan saja, open with, lalu pilih Adobe Acrobat Reader DC. Barulah nanti kawan pajak bisa melihat bentuk formulir yang seperti saya tampilkan di layar. Nah, keunggulan lainnya ya kawan pajak kan, kalau misalkan kawan pajak lagi mengisi nih ya, ini kita ulang lagi nih, misalkan kawan pajak mengisi harta. Harta itu kan kadang-kadang ya ada beberapa kawan pajak saya yakin
hartanya itemnya banyak. Nah, kalau hartanya itemnya banyak, selain dengan menu impor CSV tadi, kalau misalkan kawan pajak juga lebih nyaman, misalkan langsung isi di formulirnya, boleh. Dan kalau hartanya banyak kan membutuhkan waktu ya kawan pajaknya. Nah, jangan khawatir karena e-form ini tidak real time terkonek ke internet. Jadi kawan pajak ya boleh setelah mengunduh e-formnya, kawan pajak isi dulu hartanya, semua hartanya diisi gitu ya. Terus kalau misalkan baru di tengah jalan nih isiannya kayaknya ada tamu atau ada kepentingan lain, maka kawan pajak tinggal pilih menu save. Jadi di save dulu aja, di save lalu di close, kawan pajak tinggal dulu keperluan lainnya gitu ya. Ketika ada waktu kawan pajak bisa buka, bisa open lagi, dan itu semuanya sudah tersave, kawan pajak tinggal menambahkan harta-harta berikutnya. Kalau sudah selesai baru next lalu submit gitu ya. Itulah keunggulan dari e-form PDF ini kawan pajak. Jadi bagi kawan pajak yang sudah biasa menggunakan aplikasi ISPT, silakan migrasi ke e-form. Mohon nanti di save ya videonya ya Pak. Oke, nanti akan kami save ya videonya ya. Nah, kalau untuk live IG pada hari ini, itu cukup sampai di sini ya kawan pajak. Bagi kawan pajak yang butuh nih, kalau misalkan kawan pajak kayaknya masih kurang nih live IG-nya, kan layarnya kecil gitu ya. Kawan pajak juga tetap bisa ikut kelas pajak SPT tahunan yang akan diadakan setiap hari Jumat. Jumat ya? Iya. Setiap hari besok ya kawan pajak ya, hari Kamis. Setiap hari Kamis akan ada kelas pajak SPT tahunan, dan setiap hari Rabu ada kelas pajak PPS bagi kawan pajak yang ingin ikut program pengungkapan sukarela ya. Tenang saja, KPP Madya Bandar Lampung itu menyediakan kelas pajak khusus PPS setiap hari Rabu pukul 9. Dan untuk SPT tahunan, kami sudah menyelenggarakan kelas pajak setiap hari Kamis pukul 9 sejak awal Februari ya. Nah, bagi kawan pajak yang misalkan punya case khusus gitu ya, ada case khusus atau misalkan mau bertanya lebih lanjut, lebih enak gitu bertanyanya ya, maka ikut saja kelas pajak KPP Madya Bandar Lampung. Kelas pajak itu tidak langsung ya, maksudnya kelas pajak itu akan membahas SPT tahunan badan dan SPT tahunan orang pribadi, baik usahawan maupun karyawan. Jadi bagi kawan pajak semua yang ada waktu dan ingin ikut kelas pajak, silakan DM saja ke Instagram ini, nanti akan kami balas. Langsung daftarkan dirinya ya. Kami akan balas menggunakan link pendaftaran. Seperti itu dulu ya kawan pajak untuk live IG kita pada sore hari ini. Ini kalau ada pertanyaan boleh ya, silakan saja tanya-tanya di kolom chat. Iya, kalau untuk NK Savio nanti akan di save ya videonya kalau mau diputar ulang. Dan bagi NK Savio juga nggak apa-apa kalau misalkan mau ikut kelas pajaknya via Zoom untuk SPT tahunan hari Kamis ya. Kamis tuh besok. Demikian kawan pajak kelas pajak kita pada hari ini. Kalau misalkan ada saran-saran silakan DM saja di Instagram. Misalkan kawan pajak mau usul nih, bahas ini dong Min, boleh. Mau bahas apa? Mau bahas PPN 11% kapan nih jadinya misalkan. Boleh. Nanti akan kami carikan materinya ya. Cek dulu ya aturan-aturannya. Nanti kita sajikan di live IG berikutnya. Baik, demikian live IG kita sore hari ini pada sore hari ini teman-teman. Kawan pajak semuanya, terima kasih sudah hadir. Saya Medi Kurniawan, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.